Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Putu Intan Kusuma Dewi. Saya merupakan mahasiswa S2 Pendidikan Dasar berasal dari kelas H dengan NIM 24290411105. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai implementasi lembar kerja siswa berbasis ICT di sekolah dasar. Nah, pada implementasi lembar kerja siswa ini, saya akan menggunakan Kahoot dalam kegiatan pembelajaran di kelas 5. Penggunaan Kahoot pada sebuah pembelajaran. Apa sih itu Kahoot? Kahoot itu merupakan platform pembelajaran berbasis games, belajar sambil bermain, dan akses yang sangat mudah. Mengapa dikatakan demikian? Karena aplikasi ini mengubah materi menjadi sebuah kuis yang sangat seru, serta dirancang untuk meningkatkan keterlibatan siswa melalui kompetensi yang sehat, dan juga dapat dimainkan melalui laptop, tablet, ataupun smartphone. Nah, mengapa cocok untuk siswa SD? Karena penggunaan Kahoot ini merupakan visual yang sangat menarik sebagai umpan balik instan, meningkatkan motivasi, dan juga mengurangi kecemasan yang dimiliki oleh siswa. Sehingga setiap pembelajaran, setiap tes, ataupun yang lainnya tidak terasa karena apa yang akan kita berikan itu ibaratkan sebagai permainan, sehingga siswa tidak akan merasa tertekan saat dinilai. Bagaimana cara menggunakannya di dalam kelas? Penggunaan Kahoot dalam sebuah pembelajaran ini dapat digunakan dengan pretest, review materi, ice breaking, bahkan sebagai LKPD. Kemudian apa sih manfaatnya bagi guru? Manfaat bagi guru tersebut itu adalah sebagai analisis secara otomatis karena guru dapat mendapatkan laporan yang sangat lengkap dari hasil jawaban siswa sebagai bahan evaluasi tentunya. Kemudian sebagai efisiensi waktu dan juga sebagai bank soal yang sangat luas. Nah, mengapa Kahoot itu digunakan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila? Secara singkatnya, penggunaan Kahoot dalam pembelajaran pendidikan Pancasila itu sangat diperlukan karena platform ini mampu mentransformasi materi nilai-nilai kebangsaan yang bersifat teoritis menjadi pengalaman belajar yang interaktif dan juga menyenangkan. Jadi, eh, mengapa Kahoot perlu dipergunakan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila? Tentu kita ketahui, di dalam sebuah Pancasila itu banyak hafalan-hafalan yang harus siswa ketahui, yang harus siswa hafalkan. Namun dengan penggunaan Kahoot ini dapat menghilangkan kejenuhan, kemudian meningkatkan fokus dan juga retensi, dan adaptasi zaman tertentunya. Mengapa adaptasi zaman? Itu karena dapat menyelaraskan metode pengajaran dengan karakter siswa, terutama siswa yang berada di generasi digital yang lebih responsif terhadap media berbasis visual dan interaktif pada tentunya. Selanjutnya, nah pada penggunaan Kahoot ini dalam pembelajaran ICT itu saya gunakan pada modul ajar pendidikan Pancasila, di mana pada modul ajar pendidikan Pancasila ini saya gunakan dalam kelas 5 tentunya pada saat penggunaan pengerjaan kelompok. Identifikasi murid pada saat itu siswa kelas 5 itu sudah memiliki pengetahuan awal mengenal aturan-aturan yang berlaku di kehidupannya sehingga sangat mudah mengintegrasikan Kahoot ini dalam sebuah permainan yang dapat meningkatkan pembelajaran. Materi ini dirancang untuk mengembangkan pemahaman konsep tentang norma kehidupanku secara mendalam dan memberi ruang pada murid untuk memilih strategi yang paling sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana sih sintaks pembelajaran menggunakan game Kahoot tersebut? Adapun sintaknya, yang pertama di sini adalah menyampaikan tujuan, topik, dan mempersiapkan sebuah permainan. Yang kedua, membuat kelompok. Yang ketiga, menentukan sistem permainan dan peraturan. Yang keempat, permainan itu akan dimulai. Yang terakhir adalah pengumuman kelompok pemenang. Nah, tentu kita ketahui di dalam pembuatan game Kahoot ini, kita sebagai guru
terutama dalam penggunaan LKPD, itu kita bisa membuat sebuah soal-soal yang menyangkut pada materi-materi yang akan kita sampaikan. Nah, selain itu, kita juga harus berpedoman pada tujuan, pada topik, sehingga soal-soal yang ada dalam game Kahoot ini dapat berkolaborasi, tentunya dapat nyambung tentunya dengan materi yang akan disampaikan, sehingga pembelajaran yang disampaikan yaitu pembelajaran mengenai norma dalam pelajaran pendidikan Pancasila itu dapat dicerna oleh siswa dan pembelajaran menjadi menyenangkan. Selanjutnya, nah, bagaimana sih langkah-langkah penggunaan Kahoot? Langkah-langkah penggunaan Kahoot itu dimulai dari pertama, kita masuk ke dalam sebuah situs, yaitu situs kahoot.com. Kemudian klik sign up, pilih jenis akun sebagai teacher karena kita sebagai pembuat soal, kemudian pilih institusi, masukkan detail sekolah dan klik finish. Nah, itu langkah untuk membuat Kahoot. Nah, untuk membuat kuisnya itu kita klik create untuk memulai kuis baru, kemudian kita memasukkan judul kuisnya, misalnya judul kuisnya itu adalah soal norma kehidupanku. Nah, itu bisa dimuat. Kemudian tambahkan deskripsi pendidikan Pancasila atau gambar jika diperlukan. Kemudian klik add question untuk menambahkan soal. Kita bisa membuat soal seberapapun mau kita. Kemudian pilih jenis soal, di sana ada pilihan ganda, ada benar salah, atau juga bisa berupa bentuk uraian yang singkat. Setelah selesai, kita klik down, kemudian pilih permainan dan live game atau setting. Nah, saya sudah mencoba penggunaan Kahoot dalam pembelajaran, terutama penggunaan di LKPD untuk pengerjaan tugas kelompok. Jadi di tugas kelompok itu saya membuat 10 pertanyaan di mana setiap kelompok itu berisikan satu laptop. Satu laptop sehingga mereka bisa mengerjakannya secara berkelompok. Di mana satu kelompok itu terdiri dari 3 sampai 4 siswa. Ini salah satunya contohnya. Ini berupa pilihan ganda. Kemudian ini berupa benar salah, karena saya tidak berisi uraian, karena uraian itu terkadang itu kita harus benar-benar bisa memasukkan huruf besar, huruf kecilnya agar siswa lebih jelas nantinya dalam menjawab dan jawaban itu sesuai. Nah, seperti ini. Nah, jika siswa sudah menjawab benar, maka dia otomatis akan jawabannya benar dan dia langsung mendapatkan skor tambahan. Jika salah, itu jawabannya apalagi dia beruntun itu akan terlihat langsung. Dan seperti ini. Setelah selesai menjawab soal, nanti akan ada 3. Jadi dia masuk ke podium yang sebagai peringkat pertama, peringkat kedua, dan peringkat ketiga. Jadi permainan ini akan lebih mudah mengingat materi-materi apa yang sudah kita sampaikan. Sehingga siswa itu tidak merasa jenuh, siswa itu tidak merasa bosan. Sehingga pembelajaran dengan berbasis ICT ini dapat meningkatkan semangat, motivasi, bahkan hasil belajar siswa menjadi lebih baik lagi. Kesimpulannya, Kahoot berperan sebagai jembatan teknologi yang membuat nilai-nilai luhur Pancasila menjadi lebih mudah masuk dan lebih mudah diterima lagi oleh generasi muda tanpa menghilangkan esensi substansi materinya, sehingga materi apapun mengenai Pancasila yang dulunya terkenal hanya hafalan saja, sekarang sudah mudah dicerna. Jadi dengan menggunakan sebuah games itu siswa menjadi lebih excited lagi di dalam belajar dan lebih mudah memahami materi-materi yang disampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya tadi ada beberapa hal yang salah dalam menyampaikan. Sekian dari saya akhiri dengan Pramesanti. Om Santi Santi Santi. Om. Salam harmoni. Terima kasih.